Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Afriliansyah dengan nomor NIM 105731100620. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan 4 soal yang telah diberikan oleh Bapak guna untuk memenuhi tugas ujian komprehensif. Pada nomor pertama itu membuat kerangka siklus keuangan ASP. Dalam kerangka siklus keuangan ASP ini terdapat 10, yang dimana yang pertama itu perencanaan dan anggaran, yang kedua pendanaan, yang ketiga penganggaran dan pelaksanaan, keempat pelaporan dan verifikasi, kelima pelaporan keuangan, keenam penyusunan laporan tahunan, ketujuh evaluasi kinerja, kedelapan transparansi dan akuntabilitas, dan yang kesembilan pengawasan dan pengendalian internal, dan yang ke-10 perbaikan proses. Pada bagian B, kami disuruh buat tabel penyusunan laporan arus kas berbasis accrual. Pada tabel laporan ini terdapat kegiatan, pengaruh pada kas, dan pengaruh pada laporan laba rugi, yang dimana pada kegiatan itu arus kas dari kegiatan operasi ada 3: penjualan barang, pembayaran gaji, penerimaan bunga. Di pengaruh pada kas, pembayaran gaji, pembayaran beban gaji, pengaruh pada laporan laba rugi, penjualan barang, pendapatan penjualan, penerimaan bunga, penerimaan pendapatan bunga. Pada kegiatan arus kas dari kegiatan investor ada 2: pembelian aktiva tetap, penjualan aktiva tetap. Dan di pengaruh pada kas yaitu pembayaran dan penerimaan. Pengaruh pada laporan laba rugi, pengeluaran untuk investasi, pendapatan dari penjualan aktiva tetap. Dan pada kegiatan arus kas dari kegiatan pendanaan yang ada 2: penerimaan pinjaman dan penerimaan dividen. Adapun pengaruh pada kas itu yang dimana penerimaan dan pembayaran. Pengaruh pada laporan laba rugi ada 2 juga: pendapatan dan penerimaan pinjaman dan pengeluaran untuk pembayaran dividen. Dan pada akun kegiatan arus kas bersih, total arus kas dan kegiatan total arus kas dari kegiatan investasi dan operasi. Dan yang dipengaruh pada kas itu ada neto pada total arus kas dari kegiatan operasi, ada neto total arus kas dari kegiatan investasi, dan neto pada total arus kas dari kegiatan pendanaan. Adapun di kegiatan selanjutnya perubahan bersih kas dan setara kas dan setara kas awal, dan yang terakhir itu kas dan setara kas akhir. Dan yang ketiga, soal ketiga itu bagaimana penanganan ASP dalam proses pencatatan piutang jangka panjang dan jangka pendek. Di sini ada 1: perencanaan piutang jangka pendek, yang dimana piutang jangka pendek dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pembelian kredit. Pencatatan mencakup jumlah piutang, tanggal transaksi, dan informasi debitor. Dan yang kedua, pencatatan piutang jangka panjang, yang dimana piutang jangka panjang itu dicatat jika pembayaran diperkirakan akan dilakukan dalam periode yang lebih dari 1 tahun. Pencatatan ini mencakup jumlah piutang, tanggal transaksi, jangka waktu, dan informasi debitor. Yang ketiga, penilaian piutang, yang dimana sini penilaian piutang jangka panjang dan jangka pendek harus dinilai secara berkala untuk menentukan nilai wajar dan kelayakan penerimaan. Jika ada indikasi bahwa piutang tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, perlu dilakukan penyisian piutang tak tertagih. Dan yang keempat, selanjutnya penyisian piutang tidak tertagih, yang dimana di sini penyusunan piutang tak tertagih itu dilakukan berdasarkan estimasi kerugian piutang. Penyisian ini dicatat sebagai beban pada periode yang bersangkutan.
Yang kelima, pemulihan piutang, yang dimana sini setiap pembayaran harus aktu pemulihan piutang dicatat sebagai penerimaan kas. Dan yang keenam itu pelaporan, yang dimana pada pelaporan keuangan sektor publik harus mencantumkan jumlah piutang jangka panjang dan jangka pendek dalam neraca keuangan. Laporan ini juga harus mencantumkan rincian penyisian piutang tak tertagih dan tambahan dari periode sebelumnya. Soal selanjutnya itu, apa saja yang menjadi pertimbangan organisasi atau pemerintahan dalam menyusun rencana dan realisasi anggaran. Di sini ada 8 poin. Yang pertama itu kebutuhan dan profitas, yang dimana sini menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas organisasi atau pemerintahan, serta memastikan alokasi anggaran yang tepat untuk setiap kegiatan atau program. Yang kedua itu ketersediaan sumber daya, yang dimana di sini memperhatikan ketersediaan sumber daya yang dimiliki, termasuk pendapatan, dana hibah dan pinjaman yang dapat digunakan untuk mendukung anggaran. Yang ketiga kebijakan dan regulasi, yang dimana di sini mematuhi kebijakan dan regulasi yang berlaku dalam menyusun anggaran, termasuk ketentuan perundang-undangan terkait pelaksanaan keuangan publik, pengelolaan pelaksanaan publik. Yang keempat itu partisipasi pihak terkait. Yang kelima, ketidakpastian ekonomi dari politik. Yang keenam, efisiensi dan efektivitas. Yang ketujuh, transparansi dan akuntabilitas. Dan yang kedelapan, pemantauan dan evaluasi. Mungkin itu saja tadi penjelasan singkat dari saya terkait dengan 4 soal tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.